Tahun 2025 ini, korupsi di Indonesia makin gila-gilaan. Cuman dalam satu kasus doang, kerugian negara bisa tembus 1.000 triliun. Bukan cuman bikin pusing kepala, tapi juga nguras duit rakyat sampai habis-habisan. Belum lagi ada korupsi besar lainnya yang melibatkan pejabat top dan tokoh politik terkenal. Gila banget kan? Yang lebih parahnya lagi, banyak dari mereka itu para petinggi BUMN dan partai politik yang selama ini kita kira nggak bakal tersentuh hukum. So, bagaimana sih ceritanya mereka bisa lolos dari pengawasan dan terus-menerus ngerugiin negara? Gue bakal kupas tuntas semua kasus korupsi tergila di 2025 ini. So, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Pertama, kita bahas kasus korupsi di Pertamina yang bikin heboh. Jadi, pada 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Pertamina dan anak perusahaannya. Kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Namun, baru-baru ini, Kejaksaan mengabarkan bahwa perkiraan kerugian negara bisa mencapai 1 kuadriliun atau 1.000 triliun. Gila banget kan? Modusnya, para eksekutif ini diduga mengabaikan aturan yang mewajibkan Pertamina untuk memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik. Mereka malah impor minyak dengan harga yang lebih mahal. Padahal minyak lokal sebenarnya memenuhi spesifikasi kilang. Selain itu, ada dugaan markup biaya transportasi minyak hingga 13-15% yang menguntungkan para pihak-pihak tertentu. Gak cuman itu, Pertamina Petraniaga juga diduga mencampur bensin subsidi RON 90 atau Pertalite dengan RON 92 atau Pertamax dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Tapi pihak Pertamina membantah tuduhan ini tanpa memberikan bukti yang jelas. Belum lagi, Menteri BUMN bahkan mengakui bahwa sistem pengawasan di Pertamina masih banyak celah yang dimanfaatkan oknum koruptor. Menurut laporan dari Kompas 2025, Kementerian BUMN sudah mulai melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh transaksi impor minyak selama 5 tahun terakhir. Ini dilakukan buat memastikan gak ada laginya permainan curang kayak gini ke depannya. Kasus ini jadi sorotan publik karena melibatkan petinggi BUMN dan pengusaha besar. Bahkan, rumah pengusaha minyak terkenal Muhammad Riza Khalid ikut digeledah meski beliau belum ditetapkan sebagai tersangka. Gimana menurut lo? Kok bisa ya kasus sebesar ini terjadi di perusahaan plat merah? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Selanjutnya, ada kasus yang gak kalah heboh. Pada 20 Februari 2025, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menangkap Hasto Kristianto, sekjen partai oposisi PDIP, atas dugaan suap dan menghalangi proses hukum. Kasus ini sebenarnya bermula dari tahun 2019, saat Hasto diduga menyuap pejabat KPU untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku, yang sekarang jadi buronan. Gak cuman itu, Hasto juga dituduh menginstruksikan Harun buat kabur dan menghancurkan barang bukti. Meski Hasto berkali-kali membantah dan mengklaim ini bermotif politik, KPK menegaskan kasus ini murni penegakan hukum tanpa intervensi politik. Kasus ini pun makin panas setelah terungkapnya percakapan WhatsApp antara Hasto dan Harun yang mengundang instruksi buat mengamankan data digital sebelum penggeledahan dilakukan. Bukti ini diperoleh dari hasil forensik digital KPK yang bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara dan langsung jadi perbincangan publik. Penangkapan ini jelas jadi pukulan telat bagi PDIP, apalagi mereka satu-satunya partai oposisi di parlemen saat ini. Para analis politik berpendapat kasus politik ini bisa mengubah peta kekuatan politik, apalagi jelang pemilu 2029. Ada spekulasi kalau lawan politik bakal memanfaatkan momen ini buat menyerang kredibilitas PDIP. Menariknya, sejumlah pakar juga ngasih pandangan kalau kasus ini bisa bikin basis pemilihan PDIP terpecah. Apalagi kalau nanti ada pengungkapan lebih lanjut yang melibatkan petinggi partai lainnya. Menurut lo, apakah penangkapan ini bakal mempengaruhi peta politik Indonesia? Share opini lo di kolom komentar. Terakhir, ada kasus yang gak kalah bikin geger dari Maluku Utara. Pada 18 Desember 2023, KPK menangkap Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam operasi tangkap tangan. Beliau diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur senilai lebih dari 500 miliar. Kasus ini langsung jadi sorotan nasional karena melibatkan pejabat tinggi di provinsi itu. Dalam operasi ini, KPK berhasil menyita uang tunai sebesar 725 juta dari total dugaan suap 2,2 miliar. Duit sebanyak itu diduga mengalir dari beberapa kontraktor
yang ingin mengamankan proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Gak cuman itu, menurut laporan Tempo 2024, dugaan korupsi ini juga melibatkan beberapa pejabat dinas terkait yang diduga menerima fee proyek. Abdul Ghani Kasuba juga dituduh terlibat dalam praktik korupsi terkait proses lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Bahkan beberapa pihak mengungkapkan adanya skema bagi hasil dengan oknum tertentu untuk melancarkan proses pencairan dana proyek. KPK menegaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari upaya membersihkan pemerintahan daerah dari praktik korupsi yang udah mengakar. Kasus ini semakin rumit setelah ditemukan aliran dana ke rekening pribadi beberapa pejabat lainnya, yang kini masih dalam tahap penyelidikan. Direktur Penindakan KPK juga menyebutkan bahwa pengutusan kasus ini bakal dikembangkan lebih lanjut untuk menelusuri keterlibatan pihak lain. Kasus kayak gini lagi-lagi nunjukin kalau korupsi masih merajalela di berbagai tingkat pemerintahan, meski udah ada berbagai upaya pemberantasan. Nyatanya praktik korupsi terus muncul. Menurut lo, apa sih yang harus dilakukan supaya korupsi ini bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Tulis saran lo di kolom komentar. Itu dia 3 kasus korupsi paling tergila di 2025 yang berhasil kita bahas. Dari sini kita bisa melihat kalau korupsi masih PR besar buat negara ini. Tapi sebagai generasi muda kita harus optimis dan terus berjuang buat masa depan yang lebih bersih dan transparan. Jangan lupa like video ini kalau lo merasa informasi ini bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Dan share ke teman-teman lo supaya semakin melek untuk soal-soal isu ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Stay curious and stay critical.